Hai, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang misteri kematian keluarga Hart. Hari ini kisahnya sangatlah tragis sekali dan juga menyedihkan ya, karena ini menyangkut anak kecil yang tersakiti dan kematian dari keluarga ini juga sampai hari ini masih menjadi misteri. Kalau kamu penasaran ceritanya seperti apa, then make sure to keep on watching. Nah, di channel ini aku upload video misteri, horror, dan juga scam. Kalau kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway, sekarang aku mau mulai ceritanya dari yang awal-awal dulu, tepatnya di tahun 1998 ketika Jennifer, Hart, dan juga Sarah bertemu di Northern State University di Aberdeen, Amerika. Saat itu mereka masih kuliah ya, dan gak lama mereka kenalan, mereka langsung jatuh cinta. Karena pada saat itu hubungan sesama jenis masih sangat tabu. Meskipun mereka sudah pacaran, mereka tinggal bersama, ketika ditanya apa sih hubungan kalian, Jennifer dan juga Sarah selalu bilang kalau mereka hanyalah teman akrab aja. Mereka cuman roommate doang, mereka cuman best friend forever aja. Hingga akhirnya setelah beberapa tahun kemudian mereka sudah lulus kuliah, mereka sudah punya pekerjaan, mereka came out of the closet. Di awal tahun 2000 masih banyak sekali orang yang tidak menyetujui hubungan sesama jenis, sehingga Jennifer, aku bakal panggil dia Jen, dan Sarah kehilangan banyak sekali teman. Meskipun begitu, mereka tidak peduli ya, mereka terus menerus bersama. Dimana kalau ditanya oleh teman-teman mereka, Jen adalah cowoknya, sedangkan Sarah adalah ceweknya. Karena Jen itu dikenal sebagai figur yang lebih extrovert, dia juga lebih bossy, sedangkan Sarah dia itu lebih pendiam dan juga sensitif. Nah, fast forward tahun 2004, 6 tahun setelah mereka bersama, mereka pingin punya anak, tapi kan ya karena sesama jenis, jadi mau gak mau mereka pun harus adopsi. Mereka berhasil semi adopsi seorang anak perempuan yang berusia 15 tahun. Tapi tampaknya Jen dan Sarah tidak suka dengan anak perempuan ini karena baru saja dia di semi adopsi, anak ini langsung ditinggalkan di klinik terapisnya, dan terapisnya langsung bilang kepada cewek ini kalau Jen dan Sarah nggak bakal balik untuk jemput kamu lagi. Tega banget ya, harusnya mereka pamit dulu gitu sama anak tersebut, tapi they don't care. Fast forward 2 tahun kemudian, Jen dan Sarah kembali mengadopsi anak, tapi kali ini 3 anak sekaligus, dan mereka adalah kakak beradik semuanya, dan usianya itu jauh lebih kecil, dimana beda dengan semi adopsi 2 tahun lalu, ini tuh kayak full adopsi gitu. 3 orang tersebut bernama Marcus 7 tahun, Hannah 4 tahun, dan Abigail 2 tahun. Tampaknya mereka sangat suka menjadi orang tua ya, sehingga 2 tahun kemudian mereka kembali mengadopsi 3 anak lagi, dan sama seperti 3 anak sebelumnya, mereka semua adalah kakak beradik kandung. Namanya adalah Devonte 5 tahun, Jeremiah 4 tahun, dan Sierra 3 tahun. Di foto ini aja mereka kelihatan sempurna sekali. Mereka kelihatan sebagai contoh keluarga modern yang sempurna dan juga bahagia. Ya enggak sih? Tapi tampaknya kenyataan jauh berbeda dari foto di sosmed mereka. Karena suatu hari Hannah, salah satu anak adopsi mereka, itu datang ke sekolah dan tubuh dan juga mukanya itu biru-biru. Nah, gurunya tanya, "Kamu kenapa? Apakah kamu jatuh?" Si Hannah langsung bilang kalau dia dipukul dengan tali pinggang oleh Jen. Nah, gurunya pun langsung prihatin dan menyuruh Jen dan Sarah ke sekolah untuk ngomong tentang ini. Setelah pembicaraan selesai, Jen dan Sarah melakukan aksi yang ekstrim, di mana mereka langsung menarik ke-6 anak mereka dan berhenti sekolah selama 1 tahun. I know, kayak ekstrim banget. Begitu anak mereka ketahuan kayak dipukul pakai tali pinggang aja, langsung ditarik 6-6-nya dong. But
Anyway, 1 tahun kemudian keenam anak kembali sekolah dan lagi-lagi Abigail 6 tahun biru-biru di sekujur tubuhnya. Nah, ketika guru Abigail tanya, kenapa tubuh kamu biru-biru gitu kan, dia bilang kalau ibunya, si Jen, tinju dia dan menaruh kepalanya di bawah air yang mengalir gitu, seperti kayak waterboarding gitu. Alasannya kenapa? Karena si Abigail dituduh mencuri uang Jen sebanyak $1. Ekstrim banget gak sih anak baru umur 7 tahun ya? Benar atau enggak dia curi $1? Langsung, man, it's sad. It is sad. Oke, aku gak ketawa karena lucu, tapi cuman kayak aku ketawa karena nervous. Beneran kayak tega banget sih. Nah, karena penjelasan dari Abigail, guru Abigail langsung laporin hal ini kepada polisi, di mana hari itu juga polisi datang ke rumah Jen dan Sarah dan mulai menginterview anak-anak mereka satu persatu, di mana anak-anak mereka mengaku kalau iya, kami sering sekali dipukul, kami sering sekali tidak dikasih makan, dan kami juga jarang diizinkan untuk keluar main. Ketika polisi bertanya kepada Jen dan Sarah, kenapa Abigail bisa digituin, siapa yang pukul dia? Si Sarah mengaku kalau dialah yang memukul si Abigail dan dia pun mendapatkan hukuman, tapi ini bukan hukuman penjara, cuman hukuman masa percobaan aja, di mana mereka tuh sering dicek sama polisi untuk lihat apakah mereka melakukan perbuatan yang jahat atau enggak gitu. Nah, si Sarah pun diberikan hukuman masa percobaan selama beberapa bulan. Tampaknya sih ya sebenarnya si Jen lah yang memang benar-benar mukul si Abigail, karena si Jen itu adalah housewife, kayak meskipun dia lebih dominan, dia cowoknya, tapi dia itu tinggal di rumah untuk jagain anak-anak, sedangkan Sarah dialah yang bekerja di luar setiap hari. Lebih make sense kalau Jen lah yang sebenarnya memukul anak-anak mereka. Nah, setelah kejadian tersebut, Jen dan Sarah melakukan aksi yang lebih ekstrim lagi. Kali ini mereka menarik keenam anak mereka dari sekolah selamanya dan memutuskan untuk homeschooling mereka. Jadi beneran ya, apapun yang terjadi dalam rumah, gak ada bakal lagi orang yang bisa tahu, gak ada lagi orang yang bisa laporin ke polisi. Tahun 2013 mereka semua pindah ke rumah baru. Ini adalah tempat yang lebih jauh lagi dari kota, dan kali ini mereka punya tanah yang lebih besar, di mana mereka memelihara ayam dan juga kambing, sama seperti sebelumnya anak-anak di homeschooling. Oke, di Oregon tersebut kan sering-sering banget ada festival musik, di mana yang datang bisa yoga, bisa menari, bisa have fun gitu. Nah, tampaknya Jen dan Sarah sangat suka dengan festival musik tersebut, sehingga mereka sering sekali membawa anak-anak mereka untuk datang ke sana. Dan di sosmed milik Jen, tepatnya di Instagram Jen, kelihatan banget kalau mereka itu bahagia, have fun gitu ya, anak-anaknya ketawa, pokoknya perfect banget deh di sosmed. Tapi di balik itu semua ada banyak sekali orang yang ngerasa kalau itu semua bohong gitu. Orang-orang yang tinggal di dekat rumah Sarah dan Jen sering sekali lapor kepada petugas perlindungan anak karena kelihatannya anak-anak mereka itu kurus, kurang gizi, dan mata mereka itu kayak nggak ada kehidupan gitu, kayak lifeless dan juga nggak bahagia seperti yang digambarkan di sosmed Jen. Sehingga di tahun yang sama, tepatnya bulan Agustus, petugas perlindungan anak datang ke rumah Sarah dan Jen untuk menginterview keenam anak tersebut, di mana keenam anak tersebut terlihat tanpa emosi. Mereka mengatakan kalau mereka tidak disakiti, mereka tidak dipukul, dan mereka sangat berterima kasih sekali kepada kedua ibu mereka yang sudah mengadopsi mereka. Karena anak-anak ngomong kayak gitu, ya udah petugas perlindungan anak gak bisa ngapa-ngapain, mereka pun pergi. Tapi sejak itu Sarah, Jen, dan juga keenam anak mereka sudah tidak lagi pergi ke musik festival dan mereka kebanyakan di rumah. Fast forward 1 tahun 3 bulan kemudian, tepatnya di bulan Desember tahun 2014, salah satu anak keluarga Hart yang bernama Devonte viral. Dia difoto memeluk seorang polisi sambil nangis. Kamu bisa lihat Devonte itu meneteskan air mata, dia sangat terharu sekali, dan foto ini jadi viral ya. Semua stasiun berita ingin mengajak si Devonte untuk interview, untuk hadir di acara mereka, tapi Jen menolak. Alasan Jen adalah dia ingin menjaga privasi anaknya gitu. Dan selama 6 bulan berikutnya setelah si Devonte
viral, Jen berhenti ngepost di sosmed miliknya. Nah setelah itu mereka pindah lagi ya ke kota baru, tepatnya di Washington. Kali ini tampaknya keluarga Hart makin menutup diri. Jadi mereka punya satu tetangga ya, pasangan yang bernama Bruce dan juga Dana DeKalb. Mereka dari awal udah ngerasa kalau keluarga Hart ini aneh, beda dari biasanya. Kenapa? Karena mereka nggak pernah lihat 6 anak itu keluar rumah, dan semua gorden rumah selalu ditutup, tidak pernah dibuka. Padahal kan logikanya kalau pagi hari biasa gorden jendela itu kan dibuka gitu ya. Mereka nggak pernah buka dong. Jadi orang dari luar tuh nggak pernah tahu apa sih yang terjadi di dalam rumah keluarga Hart. Nah akhirnya pada bulan Agustus 2017 tampaknya kecurigaan Bruce dan Dana benar, karena jam 3 pagi Hannah, yaitu salah satu anak dari keluarga Hart, ngebel pintu rumah keluarga DeKalb. Dan ketika mereka buka pintu, si Hannah jerit. Si Hannah bilang, "Tolong, saya lompat dari lantai 2 dan sembunyiin saya nggak mau kembali ke rumah itu. Kedua ibu saya sangatlah rasis dan mereka sering pukulin kita." Nah, tapi sebelum si Dana dan Bruce bisa lakuin apa-apa, tiba-tiba Jen keluar dari pintu rumah, langsung menarik Hannah dan bilang kalau, "Aduh, kayaknya Hannah ini ngigau aja deh." Dan keesokan harinya, si Jen kembali ke rumah keluarga DeKalb dan menjelaskan kalau Hannah itu kayaknya dia bipolar deh. Karena ibunya yang asli itu juga punya penyakit bipolar disorder, yaitu penyakit yang mood swingnya itu ekstrim banget gitu. Tapi Dana nggak percaya. Dana tetap mau ngomong sendiri langsung sama si Hannah. Tapi si Jen nggak izinin. Dia bilang kalau ketika kamu ngomong sama Hannah, aku harus ada, karena kita itu adalah keluarga. Jadi kita itu harus selalu bersama gitu kan. I'm like, what the hell? Anyway, akhirnya Hannah memberikan surat kepada Dana yang menuliskan kalau dia minta maaf karena dia caper banget kemarin. Tapi Dana nggak percaya. Dana yakin banget kalau Hannah itu mengatakan yang sebenarnya, kalau di rumah itu mereka sering dipukul dan juga ibunya rasis gitu. Nah, si Dana pun melaporkan hal ini kepada ayahnya, di mana ayahnya laporin ke polisi. Tapi polisi tidak juga berbuat apa-apa. Beberapa bulan kemudian, kali ini Devonte lah yang berbicara kepada Dana dan juga Bruce, di mana di tengah malam dia ketuk pintu rumah keluarga DeKalb dan dia minta makan. Dia bilang kalau kita tuh nggak dikasih makan, tolong dong kasih aku makan gitu kan. Nah sejak saat itu keluarga DeKalb sering sekali kasih Devonte makan. Si Devonte even ya kasih satu kertas gitu yang dia tulis, aku mau snack ini, snack ini, snack ini, tolong beliin dong. Abis itu tolong sembunyiin di depan rumah aku, di tempat yang nggak bisa ibu aku lihat gitu. Saking dia takutnya, karena dia tahu kalau misalnya ketahuan itu dia habis sih. Nah setelah beberapa kali terjadi, keluarga DeKalb udah nggak tahan lagi dan mereka pun melaporkan ini kepada polisi. Tepatnya pada tanggal 23 Maret 2018, petugas perlindungan anak Washington datang ke rumah keluarga Hart. Tapi ketika mereka mengetuk pintu terus-menerus, keluarga Hart tidak respon. Dan keesokan harinya, keluarga DeKalb sadar kalau mobil keluarga Hart tipe GMC Yukon yang biasanya itu diparkirkan di depan rumah udah nggak ada. Mereka kemana? Nah, benar saja di hari itu juga mereka langsung cabut ya. Nggak tahu apakah mereka cabut tengah malam atau malam hari gitu. Tapi yang jelas pagi harinya keluarga DeKalb udah lihat mobilnya itu udah nggak ada. Dan di hari itu juga Sarah nge-text kepada teman kerjanya mengatakan kalau dia nggak bakal datang kerja hari itu. Keesokan harinya tanggal 25 Maret di CCTV supermarket yang letaknya itu ada di California, kelihatan kalau si Jen lagi check out setelah dia membeli beberapa makanan. Dan ini adalah terakhirnya si Jen terlihat dalam keadaan hidup. Karena keesokan harinya, tepatnya 26 Maret 2018, seorang turis dari Jerman lagi
liburan di Amerika, tepatnya dia mengunjungi tepi jurang lautan Pasifik. Dan ketika dia lihat ke bawah ya, dia sadar kalau ada mobil tipe GMC Yukon yang nungkik gitu. Dan dia yakin banget kalau ada kecelakaan yang terjadi. Dia pun langsung telepon polisi. Polisi pun datang. Dan benar saja itu adalah mobil milik keluarga Hart, di mana di dalamnya terdapat Jen dan Sarah, 3 anak mereka yang bernama Markin, Jeremiah, dan Abigail, kelihatan terapung di perairan dekat di mana mobil itu nungkik. 2 minggu kemudian, tubuh Sierra ditemukan. Sayangnya, sampai hari ini, tubuh Hannah dan Devonte tidak pernah ditemukan. Cuman polisi yakin banget kalau mereka itu meninggal di sana gitu loh. Mereka juga meninggal, cuman tubuh mereka itu tidak pernah ditemukan aja. Dan setelah detektif mengecek ya keadaan mobilnya, mereka sadar kalau di dalam mobil itu nggak ada orang yang pakai seat belt. Ketika kejadian, si Jen lah yang mengendarai mobil. Dia sempat minum, dia ada kadar alkohol di dalam tubuhnya. Dan ketika dia ngegas, itu dia sama sekali nggak rem. Jadi dia tuh beneran ngegas, nembus masuk ke dalam jurang. Kayak she want this to happen, okay? Masalahnya sampai hari ini belum ada orang yang tahu alasan kenapa Jen dan Sarah budir hari itu bersama dengan ke-6 anak mereka. Yang jelas, aku harap mereka masuk neraka karena jahat banget, okay? Jahat banget. Itu adalah 6 anak yang punya masa depan yang cerah, tapi mereka malah mengadopsi mereka, menjaga mereka beberapa tahun. Setelah itu menyiksa dan juga mencelakai mereka. I'm speechless, you guys. Like, it makes me so angry and so sad. But anyway, I hope that you enjoy this video. There's nothing to learn from here. I guess harusnya polisi lebih tanggap gitu ya ketika mereka sudah mendapatkan laporan kalau anak-anak ini tuh disiksa. Kayak kasihan banget gitu. I got a little bit emotional, but anyway, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon, warnanya adalah Retro Red, and this is what it looks like. Tahu nggak sih, menurut aku nih dupe banget untuk Ruby Woo MAC. Bedanya adalah ini lebih moisturizing daripada Ruby Woo. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi kalau misalnya aku pakai matte lipstick dari MAC, itu rasanya kayak kering-kering gitu dibandingin sama Revlon. Revlon is much more comfortable. Let me know in the comment down below kalau kamu setuju. Dan juga my lashes, this is a magnetic lash dari Ahura Lash dan tipenya adalah Mykonos. Ini bisa dipakai up to 40 kali, meskipun ada banyak sekali customer yang bilang kalau ini bisa dipakai up until maybe 100, kayak terus menerus dipakai. Magnetnya itu yang penting dibersihin aja, bisa dipakai terus menerus. So it's really good to know. Aku udah leave link Ahura Lash di description box di bawah. I love you, stay safe and stay kind, and I will see you in my next video. Bye!